Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Untuk hari ini, untuk menumbuhkan budaya positif di kelas kita, kelas 5, mari kita menyusun keyakinan kelas supaya menumbuhkan budaya positif di dalam kelas. Bentuk dari keyakinan kelas yaitu berupa kata-kata positif yang membuat anak-anak ingin melakukannya atau merubah diri anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik. Sekarang kita bersama-sama menyusun kata keyakinan kelas. Anak-anak tuliskan keyakinan kelas yang ingin anak-anak menjadi keyakinan kelas kita. Ingat, kata-kata dalam keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Diusahakan dalam kata-kata keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata tidak boleh. Ibu kasih contoh umpamanya, tidak boleh berlari di kelas. Keyakinan kelasnya adalah berjalan di dalam kelas, menghilangkan kata tidak. Atau anak-anak bisa membuat kalimat positif supaya kelas kita menjadi kelas yang disiplin. Sudah bisa anak-anak? Nah, silakan anak-anak tuliskan keyakinan kelas yang ingin anak tulis di kertas yang sudah diberikan. Silakan. Anak-anak? Sudah menulis keyakinan kelas? Sudah. Silakan satu-satu ke depan untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Silakan dari Buta dulu, silakan tempel. Lanjut juga. Lanjut lagi. Karena kalian sudah menuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat kelas kita menjadi kelas yang memiliki nilai positif. Di sini Ibu dapat melihat keyakinan kelas yang anak-anak tuliskan. Yang pertama ada saling menghormati, bagus sekali. Disiplin, tertib, saling menghargai, bertanggung jawab, percaya diri, bertoleransi, gotong royong, dan masih banyak lagi keyakinan kelas yang ingin anak-anak capai supaya kelas kita menjadi kelas yang memiliki budaya positif. Mohon anak-anak untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Setuju. Kita ciptakan kelas kita menjadi kelas yang memiliki budaya positif. Tepuk tangan anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Budaya positif itu adalah perilaku-perilaku yang muncul dari diri dalam anak-anak yang bisa memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik. Perilaku atau yang namanya budaya positif itu harus selalu dilakukan agar sekolah kita juga menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Budaya positif itu bisa dilakukan dengan melakukan sebuah keyakinan, baik keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Keyakinan sekolah kita apa anak-anak? Harus bagaimana? Bertanggung jawab, disiplin, mandiri. Dan ingat, sebuah kebiasaan yang harus dilakukan oleh semua warga sekolah yaitu kegiatan salam. Apa itu kegiatan salam? Siapa bisa angkat tangannya? Ya silakan. Ya Okta. Ya, sampah ada langsung. Itu
selalu dilaksanakan. Jangan lupa budaya positif itu harus selalu. Ya, sekian dari Ibu. Ingat selalu membudayakan budaya. Selamat siang Ibu Bapak Guru semuanya. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak semuanya dalam kegiatan yang saya akan lakukan, yaitu sosialisasi tentang budaya positif yang saya dapatkan dalam kegiatan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Suryadi. Saya adalah CGP angkatan 7 Kabupaten Buleleng yang berasal dari SD Negeri 1 Musi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Ibu dan Bapak, apa yang terlintas dalam benak Ibu Bapak mengenai kata disiplin? Menurut Ibu Bapak silakan. Mengikuti aturan. Yang lain? Tepat waktu. Ada yang bisa? Yang lain menurut Ibu dan Bapak, apa makna kata disiplin? Tadi sudah ada yang mengikuti aturan dan tepat waktu. Silakan lanjut. Slide selanjutnya. Ya, makna kata disiplin yang bisa atau sering kita lakukan yaitu tentang tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering diartikan sebagai bentuk dari penghukuman. Mungkin Ibu Bapak sudah sering melakukan bahwa bentuk penghukuman itu Ibu Bapak maksud sebagai kata disiplin. Kemudian kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin dalam artian harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Yang kuat, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang dimaksud dengan motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena hukuman atau lainnya, tetapi motivasi yang harus muncul dari dalam diri siswa tersebut. Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Kemudian, jika siswa itu tidak mampu atau tidak bisa memunculkan motivasi internal, maka sebagai guru berhak kita mendisiplinkan siswa tersebut. Kalau sebagai guru itu dikatakan sebagai motivasi eksternal dari luar diri siswa tersebut. Tetapi dalam ajaran Ki Hajar Dewantara lebih baik jika disiplin tersebut muncul dari dalam diri siswa tersebut. Jika tidak, baru kita sebagai guru atau pihak lain untuk mendisiplinkan siswa tersebut dari pihak eksternal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa? Kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Menjadi rujukan nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti berikut.
Yang pertama yaitu keadilan, itu merupakan nilai universal yang harus dimiliki oleh sekolah. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Yang ketiga yaitu nilai kejujuran. Yang keempat yaitu nilai bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita kembangkan baik di dalam kelas maupun di sekolah kita. Ya, lanjut. Tujuan kita sebagai pendidik. Kita tahu kita ini adalah sebagai seorang pendidik. Apa tujuan kita sebenarnya sebagai seorang pendidik? Tujuan kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti saya jelaskan tadi, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Sehingga jika motivasi itu sudah muncul dari dalam dirinya, maka akan terus dia bawa sampai dia dewasa. Bukan paksaan, bukan harus kita yang menjas atau bagaimana, tetapi bagaimana motivasi dari nilai-nilai kebajikan universal itu muncul dari dalam dirinya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri Anda, sehingga nilai-nilai kebajikan itu melekat terus-menerus pada diri Anda. Kemudian dalam mewujudkan motivasi atau nilai-nilai universal, ada yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser dibedakan atau memang menjadi apa, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam artian kita tidak bisa mengontrol orang lain, biar orang itu sendiri yang mengontrol diri. Seperti siswa itu tidak bisa kita harus duduk seperti ini, harus begini. Biarkan dia yang mengontrol dirinya sendiri. Itu termasuk ke dalam intrinsik siswa tersebut. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kita sebagai guru mungkin sering ada anak yang sering menangis, ada yang sering bernyanyi, ada yang sering main-main bangku, ada yang mungkin banyak lagi perilaku-perilaku dari siswa yang sudah kita alami. Di mana perilaku dari murid-murid itu sebenarnya dia memiliki tujuan tertentu yang harus kita gali sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga, ada model berpikir menang-menang. Yang kedua adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut teori kontrol, yang keempat ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita pun juga memiliki kebutuhan berbeda. Mungkin ada anak yang seperti tadi saya sebutkan suka menangis, apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ada anak yang suka coret-coret buku, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Itu menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kita bahas satu persatu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan murid. Hanya diri murid ini yang bisa mengontrol
yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tadi melalui nilai universal yang sudah ada kejujuran, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ini berhubungan dengan teori motivasi. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui teori motivasi. Motivasi apa yang melatar siswa itu melakukan tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Nah, teori motivasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Kita sebagai pendidik pasti sering ini. Kita tahu siswa itu melakukan sesuatu itu motivasinya apa. Paling sering sekarang kan ada motivasi untuk menghindari hukuman sehingga dia datang lebih pagi supaya tidak dihukum. Itu motivasi hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mungkin pernah kita lakukan, siapa yang datang lebih pagi akan mendapatkan seperti itu, sehingga siswa termotivasi datang lebih pagi untuk mendapatkan imbalan. Jika dua ini teori motivasi antara menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau tidak muncul dari diri siswa tersebut, sehingga dia cenderung cepat berubah. Oh, mau sengaja hukuman berbalik dengan itu. Oh, mau tak dapat hadiah, besok saya tidak mau datang pagi lagi, atau tidak mau menjawab pertanyaan dari ibu guru karena tidak dapat hadiah. Itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, tidak melekat pada diri. Yang ketiga dari teori motivasi yang paling tepat adalah untuk menghargai diri sendiri. Sama seperti kita mungkin datang pagi bukan karena kita takut sama ibu kepala sekolah, karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Oh, dengan datang lebih pagi kita tidak tergesa-gesa untuk melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa. Itu baru namanya motivasi yang datang dari dalam diri, atau sering disebut dengan motivasi intrinsik, bukan karena kita motivasi ekstrinsik. Datang lebih cepat karena takut dengan kepala sekolah, itu sudah termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Munculkan pada diri untuk bisa melakukan motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri kita, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Datang lebih pagi, saya lebih siap untuk memberikan kegiatan pembelajaran seperti itu. Dari motivasi intrinsik berupa menghargai diri sendiri, nanti akan muncul yang namanya nilai kebajikan universal. Yang sudah saya jelaskan tadi, bertanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, itu akan muncul jika kita sudah memiliki yang namanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, untuk di dalam kelas, motivasi intrinsik dari siswa itu bisa kita implementasikan dengan membuat keyakinan kelas. Sebelum buat keyakinan kelas, mungkin ibu bapak guru bisa membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas itu kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas nanti akan saya paparkan di slide berikutnya.
Bagaimana kita untuk membuat keyakinan kelas agar nilai-nilai kebajikan universal yang muncul dari dalam diri anak itu bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang pendidik menempati 5 posisi kontrol. Mungkin bisa digali dari dalam diri ibu bapak semua. Di manakah posisi kontrol ibu bapak sebagai seorang pendidik? Nah, yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua ada membuat rasa bersalah bagi siswa. Nanti juga akan saya jelaskan bagaimana posisi kontrol sebagai penghukum, bagaimana posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Mungkin banyak dari ibu yang bapak guru sudah menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari pendidikan atau pelatihan yang saya dapatkan di pelatihan guru TK, seharusnya kita sebagai pendidik harus menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Karena pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman itu nanti ada dampak negatifnya bagi siswa. Ada dampak negatif. Lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Sehingga sebagai pendidik diharapkan kita memilih posisi kontrol sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini nanti kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi, yaitu cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siswa datang terlambat, bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut bisa kita atasi nanti dengan segitiga restitusi. Ada nanti akan saya putarkan video bagaimana kita melakukan segitiga restitusi kepada siswa. Karena dalam segitiga restitusi ini nanti akan muncul motivasi intrinsik dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini di segitiga restitusi ada 3 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Jangan umpamanya siswa terlambat, jangan langsung kita jas dia terlambat. Ada caranya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Nanti kita dengan menanyakan mungkin alasannya dia terlambat. Kemudian tahap kedua dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhannya. Apa yang mendasari sehingga siswa itu melakukan hal tersebut? Itu validasi kebutuhannya. Kenapa dia terlambat? Mungkin orang tuanya tidak sempat mengantarkan, sakit bagaimana? Itu dalam segitiga restitusi. Terus tahapan ketiga yaitu menguatkan keyakinan yang sudah kita sepakati. Sehingga sebelum kali ibu bapak guru melakukan kegiatan restitusi, saya harapkan ibu bapak guru sudah bisa membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sehingga keyakinan itu bisa kita tanyakan kepada peserta didik saat dia melakukan tindakan yang benar. Nanti kembali akan saya jelaskan tentang segitiga restitusi supaya ibu bapak guru
lebih paham dan bisa mempraktekkannya dalam kegiatan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menerapkan disiplin positif, kita juga harus mengetahui 5 kebutuhan dasar dari manusia. Semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasarnya yang pertama yaitu penguasaan. Setiap orang pasti punya keinginan untuk menguasai orang lain. Pasti. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Semua orang pasti ingin disayang. Karena itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Yang ketiga, rasa diterima. Yang keempat, kesenangan dan kebebasan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami ini 5 kebutuhan dasar yang melekat pada diri seorang anak, sehingga kita dapat jika dia melakukan perilaku yang kurang, kita sudah mengetahui kebutuhan dasar apa yang kurang dari siswa tersebut. Seperti contohnya saya di kelas 5, Agus Santika itu tidak bisa membaca. Setelah saya telusuri, dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Berarti dia kebutuhan dasar akan kasih sayang dari di rumah kurang. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita harus melengkapi bagi siswanya. Kemudian kita lanjutkan ke di sini. Dalam menerapkan disiplin ada 2 hal yang perlu anak ibu bapak ketahui. Yang pertama, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, dalam penerapan disiplin itu ada 2 hal yang perlu ibu bapak ketahui, mungkin sering melakukan, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. 2 kata ini sebenarnya hampir mirip, tetapi berbeda. Dalam hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin hukuman berdiri, jongkok bangun, ada sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Sedangkan kalau konsekuensi yaitu sesuatu yang memang harus terjadi akibat dari kita sudah menyetujui yang namanya keyakinan kelas. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya mungkin. Kalau kita berikan hukuman, anak itu akan merasa sakit fisik dan non-fisiknya akan terasa sakit. Tetapi jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Mungkin kita sudah mengadakan keyakinan kelas untuk bertanggung jawab. Siswa melakukan perilaku buang sampah sembarangan. Kita ambil konsekuensinya. Kamu sudah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, silakan ambil sampah itu, buang ke tempatnya. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, ambil, jongkok bangun, sehingga ada sesuatu yang menyakitkan bagi siswa tersebut. Kemudian antara hukuman dan konsekuensi yang berbeda, yaitu dari hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Karena konsekuensi itu sudah muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian hukuman itu berupa paksaan, pasti. Kalau yang namanya hukuman pasti berupa paksaan bagi murid. Sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan bagi dari siswa untuk gurunya. Kemudian untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mungkin kalau kasih hukuman
Seperti itu nanti siswanya. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya seperti itu? Kalau pada konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Kemudian pada hukuman, konsep diri pada diri anak itu dia akan merasa selalu buruk karena selalu mendapatkan hukuman. Tetapi jika dia sudah konsekuensi yang dijalankan, maka konsep dirinya dia akan baik. Oh, saya akan besok lebih bertanggung jawab kembali. Seperti itu konsep melekat pada diri anak. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Betul apa tidak Ibu Guru? Jika kita terlalu sering memberi hukuman, anak itu akan menyembunyikan kesalahannya. Siapa yang buang sampah di sini? Tidak bu, pasti seperti itu. Jika kita sering memberi hukum. Tetapi jika konsekuensi yang dijalankan, anak akan belajar untuk memahami peraturan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian hukuman itu akan membuat anak marah, memiliki rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pasti siapapun jika mendapatkan hukuman akan merasa dipermalukan, merasa bersalah. Pasti. Coba ibu bapak guru selami pada diri ibu bapak guru. Jika ibu bapak guru mendapatkan hukuman, pasti perasaan itu akan muncul. Sama juga dengan peserta didik. Jika mendapatkan hukuman, maka akan muncul rasa seperti itu. Kemudian, jika kita menjalankan konsekuensi, anak itu akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Sementara ya, jika kita menjalankan konsekuensi. Ya, lanjut. Kemarin lanjut masih ke disiplin positif. Disiplin positif itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kapan disiplin positif itu dikatakan identitas gagal dan kapan disiplin yang kita terapkan itu dikatakan dalam identitas sukses. Disiplin positif dikatakan sebagai identitas gagal jika kita sebagai seorang pendidik melaksanakan atau melakukan tindakan berupa hukuman. Gagal. Kenapa gagal? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan ada sesuatu yang menyakitkan, siswa tidak nyaman, siswa tersakiti, tidak lagi mau menaati peraturan, membenci dia peraturan tersebut. Itu dikatakan sebagai identitas gagal dalam menjalankan disiplin positif di sekolah. Kalau kita sering menerapkan hukuman. Identitas sukses yang dikatakan dalam identitas sukses dalam disiplin yaitu jika kita menempatkan diri dalam konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi saya sudah jelaskan, memang itu hal yang sudah semestinya terjadi, muncul dari diri dalam anak. Nanti yang dikatakan sebagai identitas sukses sebagai disiplin positif selanjutnya yaitu restitusi yang nanti akan kita pelajari. Apa itu restitusi? Di sini restitusi ini merupakan pilihan cara yang tepat untuk mengatasi perilaku dari siswa. Restitusi itu adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Restitusi itu masih lebih baik daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin sementara sifatnya, tapi kalau kita sudah melakukan restitusi secara terus-menerus,
maka disiplin itu akan terus tampak pada diri anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian restitusi itu korban mendapatkan ganti dari yang melakukan tindakan bersalah. Umpamanya ada siswa yang merobek buku temannya, kan ada buku dari temannya sebagai korbannya itu nanti akan mendapatkan ganti dari perilaku temannya yang bersalah. Kemudian restitusi itu membuat murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang keempat, dari melakukan restitusi akan ada pemecahan masalah yang dihadapi. Seperti tadi saya kasih contoh, terlambat. Apa pemecahan masalah dari perilaku siswa yang terlambat ke sekolah? Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Ini kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan untuk melakukan restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain dalam kegiatan restitusi. Di sini hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, tidak menyakitkan bagi siswa ataupun pendidik, tetapi restitusilah yang bersifat positif bagi guru dan siswa. Seperti itu Bapak Ibu guru mengenai identitas disiplin positif. Kemudian kita lanjutkan, apa itu restitusi? Sesuatu yang perlu ibu bapak pelajari sebagai seorang pendidik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ingat, sebelum melakukan restitusi kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas dulu. Karakter apa yang kita ingin tanamkan kepada siswa. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari restitusi ini siswa harus tahu dia ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya? Nah, sekarang ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Itu ciri-ciri dari restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, cirinya yaitu untuk memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan guru ataupun hubungan dengan siswa lainnya, atau temannya. Kemudian yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Restitusi itu bukan paksaan. Ciri yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu atau diri kita sendiri. Yang kelima, restitusi memberi kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Dari segi
dari restitusi ini kita bisa mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada hukuman atau konsekuensi. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter anak yang ingin dimunculkan, bukan tindakannya. Karakter apa yang ingin kita munculkan? Tanggung jawab, disiplin, jujur. Munculkan di sana kalau dalam restitusi. Kemudian yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi atau cara pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Mungkin datang terlambat, bagaimana caranya kamu supaya besok tidak terlambat lagi? Kita beri solusi kepada siswa, atau siswa sendiri yang memberikan solusi pada dirinya sendiri. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, atau murid tersebut tidak akan memiliki rasa minder. Kalau kita beri hukuman, pasti siswa atau murid tersebut akan memiliki rasa kurang percaya diri. Mungkin dia akan menyendiri dulu. Mungkin dia tidak lagi mau bermain dengan temannya jika kita memberi hukuman. Tetapi jika kita menjalankan restitusi, kita akan mengembalikan murid itu kepada kelompoknya. 9 ciri-ciri dari restitusi yang harus Ibu Bapak ketahui. Nah, sekarang untuk menjalankan restitusi dalam kegiatan pembelajaran, baik di kelas ataupun di luar kelas, tadi sudah saya ungkapkan sedikit, kita harus membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang pertama, untuk mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Di keyakinan kelas, dalam membuat keyakinan kelas ini, biarkan siswa yang bercurah pendapat, biarkan dia memberi pendapat tentang peraturan apa yang harus diterapkan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Umpamanya ada siswa yang saya mau kelas bersih, catat saja itu. Kemudian dari kelas ini, sekolah atau kelas mencatat semua masukan, harus dicatat masukan-masukan dari murid atau warga sekolah pada papan tulis atau kertas besar, di mana semua warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat ini. Biarkan dipajang dia, hasil dari keyakinan kelas itu dipajang di depan kelas atau di tempat lainnya, sehingga semua warga sekolah atau semua siswa dapat melihat hasil dari curah pendapatnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas ini? Caranya dengan menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak berbentuk kalimat negatif. Di sini Ibu Bapak Guru bisa melihat contohnya. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di koridor. Itu kalimat negatif. Kenapa dikatakan sudah melarang sehingga siswa itu ada sesuatu perasaan? Dari kalimat negatif itu, apa kalimat positif yang bisa kita gunakan sebagai keyakinan kelas? Yaitu
berjalan di koridor. Jangan berlari di koridor, itu adalah kalimat negatif. Usahakan ibu bapak guru dalam membuat kalimat keyakinan itu jangan menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Gunakanlah kalimat-kalimat positif. Umpamanya, jangan membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Adalah apa kalimat positifnya di sana? Dari buang sampah pada tempatnya. buang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positifnya. Dan ingat ibu bapak guru, dalam menyusun keyakinan kelas, jangan menggunakan kata tidak atau tidak boleh atau jangan. Buatlah bersama siswanya menggunakan kalimat-kalimat positif seperti yang sudah dicontohkan di depan. Okay? Kemudian setelah ibu bapak membuat kalimat keyakinan kelas, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kalau keyakinan kelas bersama siswa mungkin, kalau keyakinan sekolah kita buat bersama semua warga sekolah. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak, minimal ada 3-7 prinsip keyakinan. Ibu, dia kasih contoh namanya bertanggung jawab. Itu salah satu contoh keyakinan. Nah, bertanggung jawab itu kan banyak. Mungkin mengerjakan tugas tepat waktu, menyelesaikan PR. Nanti kita sebagai seorang pendidik bisa menjelaskan kepada siswa. Oh, keyakinan kelas bertanggung jawab yang bagaimana? Kenapa kita membuat keyakinan kelas 3-7? Supaya keyakinan kelas itu mudah diingat oleh siswa dan mudah diterapkan. Kemudian setelah kita tinjau ulang, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga sekolah atau kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dan menandatangani oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Oleh ditandatangani kalau di kelas, karena sudah sepakat dengan keyakinan kelas, ditandatangani oleh semua siswa dalam kelas tersebut. Setelah itu, setelah keyakinan kelas terbentuk, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas supaya selalu bisa dilihat oleh siswanya dan diterapkan. Ini ibu bapak guru, sudah ada yang ditanyakan untuk keyakinan kelasnya? Sudah? Ya, silakan ibu. Bagaimana cara membuat keyakinan di kelas rendah? Ya. Bagus sekali pertanyaannya ibu. Bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas rendah yang siswanya mungkin belum tahu kalimat-kalimat positif dan lain-lain. Caranya, kalau ibu mengajar di kelas rendah, cara membuat keyakinan kelas itu, ibu bisa memantik dulu kata-kata atau memberi contoh kepada siswanya tentang keyakinan kelas. Dan buatlah keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah yang sederhana saja. Sebagai contoh mungkin nanti ibu bapak guru di kelas rendah bisa terapkan. Kasih contoh siswanya saja. Satu pokoknya disiplin. Apa lagi yang anak-anak inginkan untuk kelas kita supaya menjadi kelas yang disiplin? Mungkin ada yang jawab, oh ini kita sederhanakan pendapat dari siswa tersebut sehingga terbentuklah keyakinan kelas. Bagaimana Bu? Ya, sudah bagus sekali pertanyaannya. Ya, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan
Apa perbedaannya? Mungkin ibu bapak guru antara keyakinan rasanya sama dengan peraturan, tetapi berbeda. Nih, kalau peraturan itu selalu, ini contohnya, ini dikasih contoh. Kalau peraturan kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab. Nah, kalau dalam keyakinan itu memunculkan perilaku positif dalam siswa. Tapi kalau dalam peraturan pasti mengatur orang sesuai dengan peraturan yang kita inginkan. Ya, terus contoh peraturan ini ibu bisa pakai di dalam kelas ibu sebagai keyakinan kelas. Kalau dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalimat keyakinannya yaitu menghormati orang lain. Dalam artian keyakinan ini kan merupakan kalimat positif. Ada umpamanya peraturan sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas yang bisa kita bentuk yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Ibu bapak sudah bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas? Ingat, keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Nanti ibu bapak bisa terapkan di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, ini kegiatan penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 5. Sudah curah pendapat siswanya yang mengeluarkan pendapat tentang kelas apa yang mereka inginkan. Setelah itu biarkan siswa untuk menempel ke depan kelas apa pendapat mereka. Setelah itu baru kita menyimpulkan dari pendapat siswa itu kita jadikan keyakinan kelas. Dan kan nanti semua siswa punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Kita sebagai pendidik dan nanti dengan siswa menyimpulkan sehingga menjadi keyakinan kelas. Antara 3 sampai 7 keyakinan kelas. Lanjut, keyakinan kelas sudah tadi. Kembali tadi sudah saya singgung sedikit tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 ada sebagai posisi manajer. Sekarang kita bahas satu persatu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan pukulan fisik maupun verbal. Verbal itu bisa berupa kata-kata atau ucapan. Itu termasuk ke dalam tipe kita menempatkan diri sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum akan berkata mungkin seperti ini contohnya. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Itu sudah sebagai penghukum. Kamu selalu berbuat salah, tidak pernah mengikuti peraturan. Itu kita sudah menempatkan diri sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk memperbaiki perilaku siswa, yaitu dengan cara hanya menghukum. Kalau tipe kita seperti itu. Nah, kalau kita sebagai penghukum, pasti nada suara kita tinggi, mata melotot, dan jari
jari menunjuk dan menghardik kepada siswa. Itu sudah menunjukkan diri kita sebagai penghukum. Ya, mulai sekarang setelah kita mempelajari dan saya mendapatkan pendidikan di guru penggerak, saya sudah mulai mengurangi memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, dari posisi penghukum ini apa hasilnya yang akan didapatkan baik bagi siswa atau bagi diri kita sendiri? Hasilnya itu kemungkinan murid ini marah, pasti dia akan mengumpat dalam hatinya, pasti, dan mendendam, mungkin akan dibawa sampai dia dewasa. Ibu ini yang sering marah-marah kepada saya, dan menyebabkan siswa itu akan memiliki sikap yang agresif. Contohnya mungkin yang mukul teman, cepat marah. Itu hasil yang akan kita dapatkan jika kita menempatkan diri pada posisi penghukum. Selanjutnya, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang kedua, mungkin kita sering juga melakukannya, yaitu membuat merasa bersalah bagi diri siswa. Sadari atau tidak, pasti kita pernah melakukan ini. Membuat siswa itu merasa dirinya bersalah. Biasanya pada posisi ini, guru akan bersuara lembut. Membuat merasa bersalah akan membuat keheningan, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini, contohnya kalau ibu bapak guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Itu mungkin kita memang sering melakukan seperti itu. Berarti kita memposisikan diri menjadi pembuat rasa bersalah. Ini tidak baik bagi kondisi peserta didik. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif dan berdampak positif. Ibu bapak guru, jika kita memposisikan diri sebagai teman, apalagi bagi siswa kelas tinggi, nanti akan ada dampaknya, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Positifnya berupa hubungan baik terjalin guru dengan murid. Mungkin kita datang disayangi, Pak Bu, karena dia merasa sebagai teman kita. Tetapi negatifnya apa? Bila suatu saat guru itu tidak mau membantu siswa tersebut, maka siswa akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Pasti itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, saat kita tidak bisa membantu, siswa itu akan merasa kecewa. Nah, dan selain itu, murid akan bertindak hanya untuk guru tertentu atau tidak untuk guru lain. Pasti itu. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, murid itu akan menganggap dan melakukan sesuatu hanya untuk satu guru yang memposisikan diri sebagai teman. Untuk guru lainnya tidak. Itu. Dan negatifnya lagi adalah murid akan tergantung dengan guru tersebut. Seperti itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Lanjut, posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Yaitu memantau
dengan murid, seorang komando sangat mengandalkan perhitungan, catatan. Kalau kita posisikan diri sebagai komando, kita memiliki catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku siswa tersebut. Jika ibu bapak guru sudah melakukan catatan, berarti ibu bapak guru sudah memposisikan diri sebagai komando. Nah, di sini hasil jika kita menempatkan diri sebagai komando, yang pertama, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian hasil yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Saat kita sebagai komando, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang keempat. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru yang kelima, yang mesti kita jalankan, yaitu sebagai manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, sehingga seorang manajer telah memiliki keterampilan pada posisi pemantau dan teman. Jika kita sudah punya keterampilan sebagai posisi pemantau dan teman, kita dapat meneruskannya ke dalam posisi manajer. Di sini dalam menempatkan sebagai posisi manajer, kita harus menerapkan yang namanya restitusi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, lanjut pasal. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru. Apa tujuannya kita mempelajari posisi kontrol? Tujuannya adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jika kita sudah bisa menempatkan diri kita menjadi posisi manajer, di sini kita dapat memposisikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi semua warga sekolah. Nah, kemarin tadi sudah 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Identitasnya, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu termasuk ke dalam identitas gagal kita, Ibu Bapak Guru, menempatkan posisi kita sebagai guru. Penghukum dan membuat orang bersalah itu identitas gagal. Teman, pemantau itu termasuk ke dalam identitas sukses. Kalau kita menempatkan diri sebagai teman atau pemantau. Tetapi yang paling sukses dari 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai manajer, karena akan memunculkan perilaku dari dalam diri siswa tersebut sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ke segitiga restitusi dulu, Pak Sam. Ini. Nah, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, seperti yang saya jelaskan tadi, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan ada
menjalankan segitiga restitusi. Di sini sudah ada contohnya, menstabilkan identitas. Caranya dengan memberi pertanyaan atau penguatan kepada siswa. Seperti contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Berikan dia penguatan sehingga dia tidak merasa tertekan atau bersalah saat dia melakukan tindakan atau perilakunya. Oke. Setelah kita menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, memvalidasi tindakan salah dari murid. Kita bisa melakukan atau bertanya pada siswa seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan alasannya kepada siswa. Dengan menanyakan alasan, kita sudah memvalidasi tindakan dari siswa tersebut. Terus, biarkan siswa untuk mendapatkan caranya sendiri untuk memperbaiki perilaku atau kesalahan yang mereka perbuat. Pertanyaannya bisa seperti ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti ada contohnya, saya sudah melakukan restitusi, bisa ibu bapak guru simak lebih detail. Setelah kita validasi tindakan yang salah, yang ketiga yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dengan cara keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan juga bisa menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu termasuk ke dalam menanyakan keyakinan dalam melakukan segitiga restitusi. Kemudian lanjut bahasa. Nah, ini contoh saat saya melakukan segitiga restitusi terhadap siswa saya. Yang pertama, dia terlambat datang ke sekolah. Ibu bapak silakan simak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kalau orang lainnya juga ada. Jadi tentunya alasan seperti ini dan kenapa hari ini? Ya, kalau misalnya saya ada kesalahan ini supaya siswa tidak mengingatkan saya. Keyakinan kesepakatan ini itu keyakinan yang ini menjadi orang seperti apa saya? Itu besok didapatkan dari bawah supaya bisa membantu temannya melakukan kegiatan. Sekarang disilakan itu contoh pertama, melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang datang terlambat. Kemudian contoh yang kedua,
konsentrasi. Bagaimana cara yang efektif supaya bisa lebih berkonsentrasi saya? Bagus sekali. Masih ada dari yang kita sepakati? Apa saja saya? Kita akan menjadi seorang seperti apa kita? Kalau kita seperti itu, mohon ternyata kita sudah disiplin ya dalam pertandingan. Sekarang silakan kita kembali ke tempat dan itu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nanti ibu bapak bisa terapkan kepada siswa ibu bapak yang mengalami atau melakukan perilaku yang bermasalah. Seperti itu ya ibu bapak. Lanjut. Ini penerapan segitiga restitusi juga pada siswa yang tidak mengerjakan PR. Saya terapkan juga segitiga restitusi. Itu ya sudah sedikit mau dia sekarang buat PR di berat itu sering tidak mengerjakan PR. Setelah saya lakukan segitiga restitusi, sekarang sudah mau sedikit mengerjakan PR. Oke. Sekian dari saya pemaparan tentang disiplin positif yang bisa kita lakukan di sekolah dan di kelas. Adakah ibu bapak yang mau bertanya? Saya persilakan. Ya ibu. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya bukan bertanya, cuma memberikan masukan maupun diri kemajuan sekolah dan menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Made yang didapatkan dalam calon guru penggerak. Kami mohon kepada Bu Made karena teman-teman kami di satu musim cuma satu-satunya yang lolos guru penggerak tahap 7. Kami mohon apa yang Bu Made dapatkan supaya memberikan mengimbaskan kepada teman-teman maupun kepada kami, karena kami selaku kepala sekolah belum memahami atau belum tahu apa isi daripada pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kami mohon kepada Bu Made, nanti apa-apa yang diberikan mohon sekali lagi bagaimana kita mengakomodir maupun melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bu Made dari Kemendikbud. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, terutama kami selaku manajer di S1 Musi, bisa terrealisasi dengan baik. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan Bu Made untuk kedepannya menjadi yang terbaik untuk S1 Musi. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya pada saya ibu. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan disiplin positif guna menciptakan sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan sekarang, yaitu sekolah yang merdeka. Merdeka bagi siswa tanpa tekanan, siswa datang sekolah dengan penuh senyum. Seperti tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka. Ada lagi ibu bapak yang mau bertanya? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terkait masalah disiplin kelas, kita untuk kelas 1 ini, bagaimana caranya ada strategi
strategi apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik jika terjadi gangguan disiplin di kelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ibu mengajar di kelas rendah, apa yang harus kita lakukan jika terjadi perilaku atau tindakan yang salah bagi siswa Ibu? Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita pertama harus mengetahui posisi kontrol kita. Mau seperti apa kita? Maukah apa sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tetapi jika yang saya dapatkan pada kegiatan PGB ini, pendidikan guru penggerak, sebagai guru apalagi guru kelas yang rendah, kita harus menempatkan posisi diri sebagai manajer. Seperti itu. Kemudian untuk Ibu juga jika terjadi permasalahan pada siswa kelas rendah, Ibu juga bisa menerapkan segitiga restitusi supaya siswa itu tidak merasa tertekan, malu dengan siswa lainnya, atau dia akan merasa bersalah. Segitiga restitusi ini bisa Ibu lakukan antara Ibu dengan siswa yang melakukan tindakan salah. Biarkan nanti siswa itu akan muncul dari dalam dirinya memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Seperti Ibu, ada yang kurang lagi Bu? Silakan tanyakan. Dan ingat selalu motivasi siswa melakukan tindakan tersebut. Apa yang kurang pada diri anak tersebut? Apakah dia kurang kekuasaan atau penguasaan, ingin menguasai orang lain? Kita harus selami dulu. Apa dia kurang kasih sayang? Apa dia kurang kesenangan? Kalau dia kurang senang, kita bisa ajak bernyanyi. Kalau dia kurang kasih sayang, kita berikan kasih sayang yang lebih kepada siswa tersebut. Sebelumnya, Ibu harus dulu mengetahui motivasi anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Selami dulu. Kemudian tempatkan posisi kontrol Ibu. Kalau Ibu tidak bisa sebagai manajer, minimal yang sudah dikatakan sukses itu teman dan pemantau. Jadilah Ibu teman bagi siswa Ibu. Setelah itu baru Ibu terapkan segitiga restitusi. Ingat, sebelum Ibu menerapkan segitiga restitusi, bentuklah keyakinan kelas dulu dalam kelas Ibu. Keyakinan kelas, ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, gunakanlah kata-kata yang positif atau kalimat positif. Tidak perlu banyak, apalagi di kelas rendah. Ibu bisa bertanggung jawab, disiplin dan lain-lain. Nanti Ibu bisa kaitkan itu dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bagaimana Ibu? Oke, sudah? Ada yang pertanyaan lainnya? Silakan. Untuk keyakinan kelas di kelas rendah, ini Bapak Ibu yang sampaikan, yang terpenting bagaimana anak-anak itu merasa nyaman, kemudian tidak menjustis. Ketika anak itu misalnya tidak bisa, jangan sampai menggunakan kata-kata jamak atau sebagainya yang negatif. Kita ikuti kenapa sih anak itu. Tetapi yang sampaikan pada kesempatan ini dan sekaligus sebagai evaluasi kami di satu kursi selama 6 bulan, kami mohon kepada Bapak Ibu di pagi hari itu ingat ya GRS. Apapun yang Bapak Ibu laksanakan sebelum ke materi, tolong itu GRS-nya ya, gerakan literasi sekolah. Ya, entah baca puisi, entah bercerita, membaca dan sebagainya. Sehingga situasi kelas di dalam warga sekolah kita ini menjadi ribut. Ya, ributnya di mana? Ada yang nyanyi, ada yang berpuisi. Tidak mesti itu, walaupun di luar kelas 15 menit tidak apa. Oke, itu yang saya sampaikan. Itu juga termasuk keyakinan kelas kan Wadi, untuk membuat bagaimana motivasi anak itu. Mungkin dari sekolah, dari rumahnya mungkin terbebani, mungkin dia siang bangun sudah dalam hatinya dan takut. Sekarang apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kami karena kami terlambat. Ataukah anak yang tidak membuat PR? Ya, kita telusuri latar belakangnya kenapa
kenapa anak itu sampai begitu? Mungkin salah satu contoh yang tidak banyak, beli powder, ya, itu beli powder itu kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Lebih banyak yang tidak maunya. Ya, sekarang guru ini bisa menempatkan, jangan sampai harus hari ini materi ini harus habis. Kalau ini ya, yang di kelas rendah maupun yang kelas tinggi, bagaimana Bapak Ibu mengemas itu bukan menjadi patokan keberhasilan Bapak Ibu. Oke, materi habis, ulangannya bagus. Tetapi bagaimana membentuk anak itu supaya anak itu mau, mampu, dan ingin. Oke, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kelasnya sepi. Oke, nyanyi pagi, Ibu senang dengar. Ya, jangan ributnya yang negatif. Hanya itu yang sampaikan, itu merupakan salah satu keyakinan kelas juga. Bagaimana membentuk anak itu supaya nyaman, senang dulu senang, nyaman, tidak terbebani. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya dari Ibu Kepala Sekolah. Teman-teman atau Ibu Bapak Guru yang lainnya ada bertanya? Tidak? Oke. Untuk penerapan materi atau Ibu Bapak ingin kembali mengetahui tentang disiplin positif yang sudah saya impaskan kepada Ibu Bapak bisa kembali bertanya kepada saya bagaimana caranya dan bagaimana pengimplementasiannya. Silakan bertanya kembali pada saat waktu saya. Oke, sekian dari saya pemaparan saya tentang budaya positif baik di sekolah ataupun di kelas. Kegiatan ini saya tutup dengan para misal. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.